Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sudah mandi ya? Sudah. Sarapan sudah? Sudah. Nah, untuk hari ini, hari Senin, pembelajaran kita bahasa Indonesia masih berhubungan dengan teks deskripsi yang di dalamnya nanti, di dalam teks deskripsi itu tidak bisa lepas dengan kata umum dan kata khusus. Mungkin anak-anak sudah kenal apa itu artinya kata umum? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu apa artinya kata umum? Ya, kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan itu sangat luas. Ya, sifatnya masih umum. Di dalam kata umum itu bisa juga disebut dengan istilah dengan hipernym. Apa anak? Hipernym ya. Hipernym itu berarti kata umum. Ya. Sedangkan kata khusus, ada yang tahu apa itu kata khusus? Berarti kebalikan dari kata umum itu. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Ya, lebih sempit. Di dalam kata khusus itu disebut dengan istilah hiponim. Hiponim. Jadi lawannya hipernim itu adalah hiponim. Kalau hipernim itu kata umum, hiponim kata khusus. Ya, misalkan contoh anak-anak. Anak-anak pernah mengenal tumbuhan? Iya, tumbuhan itu macamnya bermacam-macam ya. Ada mangga, ada durian, ada pepaya, dan sebagainya. Berarti tumbuhan itu bisa disebut dengan kata umum. Sedangkan perinciannya tadi, mangga, pepaya, durian, itu adalah kata khusus. Ya, kata khusus. Ada yang bisa memberikan contoh lain untuk kata umum? Ayo tunjuk jari. Iya, iya betul, melihat. Melihat itu termasuk kata umum. Ada yang tahu kata khususnya dari kata melihat? Kalian bisa melihat tayangan berikut, yaitu melirik, apalagi melotot, menengok. Iya, betul. Jadi 3 kata tadi yaitu melirik, melotot atau melototi, menengok itu merupakan rincian dari kata melihat. Sehingga rincian ini disebut dengan kata khusus. Lagi, misalkan, mendatangi. Mendatangi berarti kata apa, anak? Ya, kata umum. Ya. Kata khususnya dari mendatangi? Iya, singgah, betul. Mampir, betul. Berkunjung, betul. Ya, itu ya. Kemudian lagi ada istilah kata yaitu peliharaan. Peliharaan itu kata apa? Kata umum. Rinciannya atau kata khususnya ada kucing, ada anjing, ada ikan, ada burung, dan sebagainya. Itu adalah kata khusus. Kemudian ada kata lagi yaitu menetap. Menetap adalah kata umum.
Kata khususnya ada yang tahu? Menghuni, bersarang, dan sebagainya. Buah. Buah kata umum. Kata khususnya anak-anak ada yang tahu? Ada buah apa saja macam-macamnya? Ada apel, ada anggur, ada salak, ada semangka, dan sebagainya. Apel, anggur, salak, semangka merupakan bagian dari buah. Berarti apel, anggur, salak, semangka itu kata? Iya, kata khusus. Ya. Ada lagi yang bisa mencari contoh kata umum? Ayo, siapa yang bisa mencari kata umum? Betul, bunga. Bunga adalah kata umum. Ya, bunga kata umum. Macam-macam bunga ada yang tahu? Mawar, melati, anggrek, gelombang cinta, jemani. Ya, macam-macam dari bunga ini disebut dengan kata khusus. Ya. Kemudian ada lagi tadi pohon. Macam-macam pohon, ada jati, ada beringin, ada matua, dan sebagainya. Ya, berarti jati, beringin, matua adalah kata khusus. Kemudian serangga. Serangga adalah kata umum. Macam-macam dari serangga adalah ada belalang, ada capung, dan sebagainya. Itu adalah belalang, capung, itu adalah termasuk kata khusus. Kemudian hewan. Hewan adalah kata umum yang memiliki beberapa macam. Ada kucing, ada sapi, ada belalang. Berarti kucing, sapi, belalang, dan sebagainya ini adalah termasuk kata khusus. Ya. Kemudian ada kata bentuk. Ya, bentuk. Bentuk termasuk kata umum. Kata khususnya ada bundaran, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, dan sebagainya. Bundaran, lingkaran, segitiga, persegi, itu termasuk kata khusus. Nah, di sini anak-anak, kata umum dan kata khusus itu sering juga digunakan dalam teks deskripsi. Untuk itu, di sini kita latihan yaitu membuat kalimat. Contoh, kata umum melihat. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata umum melihat? Ya, betul ya. Saya melihat pemandangan alam yang indah. Kemudian, contoh dari kata khusus melihat ada melirik, melotot atau melototi, menengok. Nah, ini walaupun maknanya itu sama, nah di penggunaan pada kalimatnya harus yang sesuai. Contoh, kalimat dengan menggunakan kata khusus melirik. Yudi melirik pekerjaan ulangan temannya. Nah, itu melirik. Karena tidak, kalau melihat jelas itu namanya nanti jelas sekali. Kalau melirik itu hanya sedikit-sedikit. Nah, kemudian melotot atau melototi. Ada yang bisa membuat kalimat? Itu biasanya digunakan pada mungkin seseorang yang kesal atau seseorang yang marah kepada orang lain. Ya, contoh, Amram melototi temannya karena merusakkan pensil. Yang gitu. Kemudian menengok. Contoh kalimat dengan menggunakan kata menengok ada yang tahu? Ya. Ibu menengok
paman di rumah sakit, misalnya. Nah, untuk itu nanti anak-anak bisa berlatih membuat kalimat baik itu menggunakan kata umum, menggunakan kata khusus pada buku tugas kalian. Sering kalian berlatih di dalam membuat kalimat menggunakan kata umum dan kata khusus, anak-anak nanti akan pandai dalam membuat teks deskripsi. Untuk itu anak-anak, silahkan untuk anak-anak berlatih dulu. Anak-anak bisa mencari contoh kata umum dan bisa mencari contoh dari kata umum yaitu kata khususnya tersebut. Nanti anak-anak silakan berlatih, kemudian nanti digunakan untuk latihan pada lembar tugas kalian. Mungkin sampai di sini kata umum dan kata khusus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sementara saya akhiri terlebih dahulu untuk materi teks deskripsi, yaitu pada bagian kata umum dan kata khusus pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, dikerjakan di buku tugas kalian, dan nanti bisa langsung dikirim di Google Classroom di sini. Yang pertama adalah, silakan dilihat, apakah pengertian dari kata umum itu? Yang kedua, apakah pengertian kata khusus itu? Soal ketiga, apakah kata khusus dari kata umum berikut ini? Burung, ikan, cuaca, dan mamalia. Serta ada lagi yaitu ternak, membawa, binatang, tumbuhan, sayuran. Nah, itu semuanya adalah termasuk kata umum. Kemudian silahkan dicari masing-masing kata umum itu kata khususnya. Kemudian soal yang keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan kata umum pada soal nomor 3 tadi. Jadi soal nomor 3 tadi, kata umumnya semuanya dibuat kalimat. Soal yang kelima, buatlah kalimat dengan menggunakan kata khusus pada soal nomor 3. Jadi maksudnya begini. Misalkan tadi yang pertama adalah kata umum burung. Anak-anak bisa menyebutkan burung, macam-macam burung. Misalkan burung pipit, burung murai, atau yang lain. Jadi anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan pipit, murai misalkan. Contoh, burung pipit setiap hari memakan padi di sawah. Ya, burung pipit setiap hari memakan padi di sawah. Misalkan kalau yang murai, paman memelihara burung murai. Itu adalah contoh dari kata khusus burung. Yang lain semua dibuat kalimat pada kata khusus yang ada pada soal nomor 3 itu. Itu anak-anak 5 pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Selamat mengerjakan. Semoga anak-anak selalu sukses. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.